Pertanyaan, kebanyakan kaum laki-laki yang dalam tanda kutip nekat berpoligami hanya berdalil dengan surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah yang kalian sukai, 2 atau 3 atau 4. Tanpa melihat adilnya ancaman jika tidak mampu berbuat adil. Ustaz mohon diingatkan kaum lelaki ancaman-ancaman Allah jika mereka tidak mampu berbuat adil. Dan jelaskan adilnya itu seperti apa agar mereka mengikuti sunnah Rasulullah yang banyak mereka tinggalkan dulu sebelum berpoligami. Syukran jazakallah khairan. Bapak-bapak sudah tahu semua kok. Kalau tidak adil, ya, bahaya pada hari kiamat. Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri 2, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dibangkit dalam kondisi badannya miring. Ini suatu penghinaan bagi dia. Bayangkan di depan teman-teman, di depan jamaah Al-Ikhlas, badan miring. Badan miring. Kenapa ente miring? Aduh, saya punya istri 2. Oh, istri 2 kirain cuma 1. Satunya saya sembunyikan. Kemudian badan miring. Nah, ini memalukan. Itu bentuk Allah memalukan dia pada hari kiamat kelak. Ya, bagaimana nasib orang yang badannya miring? Berjalan di padang mahsyar dalam kondisi badannya apa? Miring. Itu suatu kehinaan bagi orang tersebut. Maka para lelaki kalau ingin poligami harus tahu bahwasanya dia harus adil. Oleh karena sebagian ulama seperti dari ulama mazhab Hambali mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa? Karena kekhawatiran orang tidak adil. Tapi yang benar poligami hukumnya sunnah bagi orang yang bisa adil. Tapi kalau seorang tidak adil maka terjerumus dalam kemakruhan atau terjerumus dalam keharaman. Oleh karenanya tidak adil dalam poligami dosa besar. Tidak adil dalam poligami dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah diancam dengan ancaman khusus. Dan Nabi telah menyebutkan secara spesifik, secara khusus bahwasanya orang yang tidak adil dalam poligami badannya miring. Berarti orang yang tidak adil tatkala berpoligami dia telah melakukan dosa apa? Dosa besar. Baik. Apa keadilan yang dituntut? Tentunya yang terbaik adalah keadilan dalam segala hal. Ibnu Qudamah menyebutkan Nabi SAW adil dalam segala hal, ya, dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Tetapi sebenarnya mengatakan yang wajib untuk adil adalah perkara-perkara yang primer, ya. Artinya apa? Yang penting dia menyediakan rumah bagi istrinya. Dia satunya butuh kendaraan, satunya butuh kendaraan, dua-duanya juga dipenuhi, ya. Ya. Adapun yang lebih daripada kebutuhan primer, ya, bisa jadi berbeda. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, cuma saya katakan lebih hati-hati kalau bisa disamakan dalam segala hal. Adapun rasa cinta, maka itu tidak bisa adil. Ya. Tetapi yang zahir seperti jatah nginap, ya, memesrai seluruhnya, maka itu harus adil. Adapun rasa cinta, maka seorang tidak bisa adil. Kata Nabi SAW, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, aku bisa bagi terhadap istriku jatah nginap dan yang lainnya, masalah nafkah. Maka jangan engkau cela aku pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Maksudnya masalah cinta. Nabi tidak bisa adil dalam mencintai. Nabi lebih cinta kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semua orang tahu akan hal tersebut, ya. Sahabat-sahabat juga tahu bagaimana Nabi sangat cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Makanya kalau mereka ingin beri hadiah, mereka nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah, baru mereka kasih hadiah kepada Nabi SAW. Sampai istri-istri Nabi yang lain mengeluh kepada Nabi. Mereka ngirim Ummu Salamah untuk berbicara dengan Nabi. Ya Rasulullah, sampaikan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu Anda lagi di rumah Aisyah. Dimanapun Anda berada di rumah yang lainnya, kasih hadiah. Ya. Ini kenapa para sahabat tahu bahwasanya Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Kenapa Nabi pas di rumah Aisyah baru dikasih hadiah? Karena Nabi di rumah Aisyah lebih berbinar-binar, lebih bahagia saatnya dikasih hadiah. Jadi untuk masalah cinta kita nggak bisa adil. Contoh, nggak usah masalah istri, kita punya anak-anak. Kita punya anak 5. Kita sayang semuanya. Tapi pasti ada di antara situ yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Lebih kita sayangi. Mungkin karena dia lebih pintar,
mungkin dia lebih ganteng, mungkin dia lebih cantik ya, atau yang lainnya ya. Atau mungkin ada anak yang kita kurang sayang sebenarnya. Kenapa? Dia mirip dengan bapaknya. Mungkin ada seorang wanita dicerai, kemudian anaknya dia pelihara. Ada satu mirip sekali dengan suaminya. Terus suaminya ini pergi meninggalkan dia, selalu ingat suaminya. Allah alam. Jadi susah untuk membagi cinta kepada anak-anak dengan kita punya anak 4, 20%, 20%, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, demikian pula kalau kita punya istri 4, ya, susah membagi 20%, 20% susah ya. Cinta itu pasti ada perbedaan. Dan itu tidak wajib. Tapi yang wajib masalah nafkah, masalah jatah nginap ya, masalah kasih sayang ya. Ya, kalau bisa lebih daripada itu masalah jima ya, maka itu yang terbaik. Tetapi saya sampaikan tadi, para ulama mengatakan yang wajib yang kadar cukup. Misalnya, dia punya istri yang pertama. Istri yang pertama ya, dia ternyata misalnya punya anak banyak atau dia anak orang kaya ya. Yang wajar bagi dia nafkahnya seperti ini. Terus kita punya istri kedua yang dia mungkin orang-orang biasa. Dia sudah ridho dengan rumah yang sederhana, maka itu kewajiban kita kasih rumah sudah selesai. Jangan sampai yang satu dikasih rumah, satu enggak, itu namanya tidak adil. Tapi kalau rumahnya bentuknya berbeda, itu tidak kewajiban. Itu lebih, tapi kalau dia bisa samakan itu tentu yang terbaik. Tapi tidak harus sama. Tidak harus sama. Kalau kita mengatakan wajib dalam segala hal, maka tidak ada poligami kalau begitu caranya. Kasihan janda-janda, siapa yang tolong? Kasihan gadis-gadis yang sudah tua, tidak ada yang berani menikahi. Ya. Benar atau tidak? Kok tenang semua? Tapi yang adil adalah perkara-perkara yang kebutuhan pokok. Seperti tadi katakan harus ada rumah, ada rumah. Tapi rumahnya berbeda, tidak ada masalah. Yang penting ini merasa tercukupi. Tidak harus rumahnya sama. Wallahu a'lam bishawab.